Garang, garangnya hilang. Kalau enggak garang kali. Bang, jangan dorong tali bang. Tes. Aman, aku jaga belakang. Aman. Tenang aja. Jaga bapak ini di belakang. Iya pak ya. Aman. Maskernya dipakai ya? Yang nggak pakai masker, maskernya pakai. Naikin oh. Nah, maskernya. Ya, jaraknya atur jaraknya. Jaga jarak. Ngeri ya Pak. Apanya ngeri? Apanya? Ngelang rambut. Semua. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
yang saya hormati Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, Bapak Wali Kota Medan, Bapak Kapolda, Pak Dirkrimum, Kapolrestabes, jajaran reserse, dan terlebih khusus teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Sore hari ini kami akan menyampaikan keterangan pers terkait dengan hasil pengungkapan tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi di toko emas Aulia Chan dan toko emas Masrul F yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, di mana kedua toko emas itu berlokasi di Pajak Simpang Limun, Pasar Simpang Limun. Pajak, orang Medan bilang pajak ya. Pasar Simpang Limun yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, ya, Kelurahan Sudirejo 2, Kecamatan Medan Kota Medan, Sumatera Utara. Pasal yang kita persangkakan kepada para pelaku adalah pasal 365 ayat 2 ke 4E dan 2E serta pasal 55, 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 yang lalu telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap dua toko emas Aulia Chan dan toko emas Masrul di Pasar Simpang Limun, di mana para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan atau bahasa umumnya perampokan dengan menggunakan senjata api, ya, dan melakukan pengancaman baik terhadap satpam yang berjaga atau bertugas di sana maupun kepada para pemilik toko. Dan dengan ancaman tersebut selanjutnya para pelaku melakukan aksinya, memecahkan kaca toko emas, kemudian mengambil isi dari kedua toko emas tersebut. Teman-teman sekalian, pelaku yang kita berhasil ungkap dari kejadian ini ada 5 tersangka. Yang pertama adalah saudara Hendrik Tambubel, umur 38 tahun, yang kita dari hasil penyelidikan dan penyidikan kita merupakan otak dari pelaku kejadian tindak pidana ini. Saudara HT atau Hendrik ini sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, teman-teman sekalian, antar provinsi, ya, baik di Sumatera Utara maupun di Riau, dan DPO-nya sampai sekarang masih ada dari Polda Riau yang kita terima, dan melakukan tindak pidana dengan modus pencurian dengan kekerasan. Yang kedua adalah Paul Sitorus, teman-teman sekalian, orang yang bersama-sama dengan Hendrik yang melakukan tindak pidana pencurian kekerasan bersama dengan Farel, kemudian Prayogi alias Bejo, dan berempat mereka. Jadi saya ulangi lagi, Hendrik, Paul Sitorus, Farel, dan Prayogi, ya, HT, PS, FA, dan B. 3 dari pelaku, yaitu saudara Paul, Farel, dan Prayogi, itu adalah orang yang dipertemukan berdasarkan berkat bantuan saudara B, Dian. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ide itu untuk melakukan perampokan itu diawali dari niat saudara H, ya, HT, untuk melakukan perampokan, di mana saudara HT yang punya senjata api, ya, jenis Winchester US Carabine dan pistol jenis FN rakitan. Kemudian ada revolver juga rakitan. Jadi yang kita amankan ada 3 senjata api. Kemudian ide itu ditindaklanjuti dengan mencari orang yang mau melakukan pencurian dengan kekerasan atau perampokan.
yang mana saudara Hendrik minta bantuan kepada saudara Dian untuk mencarikan orang, dan ditemukanlah 3 pelaku yang ada di belakang itu, salah satunya Dian, sehingga 4 orang di belakang. Teman-teman sekalian, dari hasil penangkapan kita bisa membuktikan kronologis perkaranya sebagai berikut. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, ide itu disampaikan oleh Hendrik kepada saudara Dian untuk mencari orang. Kemudian setelah dipertemukan ada 3 orang, yaitu masing-masing PS, Farel dan Prayogi alias Bejo, maka dipertemukanlah ketiga orang ini dengan saudara Hendrik. Ide lokasi Pasar Simpang Limun itu dari saudara Hendrik menetapkannya. Kemudian sebelum pelaksanaan, saudara-saudara sekalian, mereka melakukan observasi, ya, peninjauan ke lapangan. Kapan itu? Tepat pada tanggal 25 Agustus ya 2021, sekitar siang hari. Saudara Paul, Farel dan Prayogi mendatangi pasar atau pajak Simpang Limun, melihat sasarannya, menentukan dan memperhatikan mana toko yang akan menjadi sasarannya. Kemudian setelah itu mereka kembali dan melaporkan hasil observasinya kepada saudara Hendrik, dan direncanakanlah pelaksanaan kegiatannya pada besok harinya. Sebelum melakukan, saudara-saudara sekalian, dari fakta yang kita temukan hasil penyelidikan bahwa kegiatan ini terencana dengan baik. Kenapa Pak Kapolda sampaikan demikian? Karena yang pertama, sebelum melakukan, mereka melakukan observasi. Yang kedua, mereka melakukan persiapan yang matang. Antara lain, yang pertama adalah seluruh pelaku menggunakan atau melapisi tangannya dengan Hansaplast, ya, dengan Hansaplast, sehingga apa tujuannya? Supaya sidik jarinya tidak terlihat oleh polisi. Kemudian dua kendaraan yang digunakan adalah kendaraan hasil pencurian dengan kekerasan yang terjadi. Satu barang bukti milik saudara Hendrik itu di Rokan Hulu, TKP-nya beberapa waktu lalu, kemudian dibawa ke Medan dan itu yang digunakan. Satu lagi adalah hasil pencurian kekerasan yang terjadi di kota Medan yang dilakukan oleh para tersangka berupa Honda Beat, ya, yang diambil oleh saudara para tersangka pada tanggal 20 Agustus, ya, di Percut Setuan, seperti itu. Jadi itu yang digunakan. Kendaraan itu, dua itu yang digunakan oleh para pelaku. Kemudian dari hasil penyelidikan kita, makanya saya hadirkan di sini Pak Wali Kota dan Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan. Sejak kasus itu kami sudah langsung membentuk tim untuk melakukan pengejaran dan pengungkapan kasus ini. Sebagaimana saudara-saudara dan isu yang berkembang bahwa sangat dimungkinkan pelaku ini dilakukan, tindak pidana ini dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman dan cenderung mengarah kepada salah satu institusi, termasuk anggota saya. Ya, saya dengan tegas dengan Bapak Panglima, kita harus ungkap ini supaya jelas, jangan menjadi bola liar, dibuat isu yang tidak benar. Dari hasil penyelidikan kita juga bekerja sama dengan pemerintah kota Medan untuk melakukan penyelidikan. Saudara-saudara sekalian, hasil yang paling kita bisa ungkap kejadian ini dari dukungan CCTV, baik yang ada di Pemko maupun di Polda dan Dinas Perhubungan Kota dan di Polda, seperti itu. Itu salah satu bukti evidence yang tidak terbantahkan. Teman-teman lihat nanti kejadiannya bagaimana CCTV itu sudah kita kumpulkan dari seluruh jalan yang ada di wilayah Kota Medan, sehingga kita bisa menyimpulkan tersangka di mana larinya, di mana mereka menyerahkan hasil kejahatannya itu, dan kemudian mereka berpencar.
Kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus sekitar pukul 14. Diawali mereka berangkat dari rumah saudara Dian. Ya, dari rumah Dian berempat mereka. Coba sambil diputar TV-nya, teman-teman sekalian. Video. Ya. Video berangkat. Dan menggunakan 2 sepeda motor, yang mana senjata tadi milik saudara Hendrik sudah dibagi kepada para pelaku, kecuali pistol jenis revolver tidak digunakan. Hanya 2, satu senjata panjang yang tadi saya sampaikan jenisnya adalah US Carbine Winchester, kemudian 1 pistol, teman-teman sekalian. Ini gambarnya dari rumah saudara D. Inisial D. Kemudian di Jalan Menteng menuju melewati Jalan Seksama, Jalan HM Nawi Harahap, kemudian menuju Pasar Simpang Limun, Pajak Simpang Limun. Tolong saya dikoreksi kalau salah-salah. Kemudian diparkir di parkiran sepeda motor. Selanjut, kemudian para pelaku memarkirkan sepeda motor parkir. Ya, ini teman-teman, yang di depan itu Bejo dan Hendrik, yang di belakang sepeda motornya Farel dan Paul, teman-teman sekalian. Lanjut, yang parkir sepeda motor di Pasar Simpang Limun. Ya itu, lihat teman-teman yang ada tulisan namanya. Parkir dulu, tempat parkir. Ya. Sebelah kanan nih. Ya, nah itu berempat mereka jalan setelah parkir, teman-teman sekalian. Ulangi, mundur dikit. Mundur jalan di parkir. Ya, jalan nih. Nah, ini berempat setelah parkir nih, teman-teman. Ya. Dilihat situ, lanjut. Ya, mereka menuju toko emas yang ada di dalam, sebagaimana hasil observasi mereka tanggal 25 kemarin, sebelum 1 hari sebelumnya. Lanjut. Ya. Lanjut. Siap. Ini masuknya. Ya, ini masuknya, teman-teman sekalian. Terus saudara-saudara lihat, yang di depan Farel dan Bejo, kemudian di belakang Paul dan Hendrik, teman-teman sekalian. Ya, lanjut. Tapi nyambung Inggris kan? Nih, lanjut. Hendrik memegang senjata api laras panjang, Paul memegang senjata pistol rakitan. Ini, bentar. Ini di depan, ini toko yang ada di sebelah toko korban. Toko korban, teman-teman sekalian, dua-duanya CCTV-nya tidak ada. Ini jadi pelajaran kepada seluruh pemilik toko emas. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Wali Kota. Ini harus kita ingatkan semuanya, karena tanggung jawab keamanan itu bukan hanya ada pada pemerintah, bukan hanya kepada polisi dan TNI, tetapi ada pada masing-masing individu. Jadi tolong, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Coba tadi mundur, teman-teman. Ini tadi lewat, kelihatan di toko emas sebelahnya, mereka berempat lewat bersama-sama ke arah kanan. Lanjut. Terus. Nah, sampai ke ujung ini, teman-teman sekalian, pada saat mereka, pada saat tadi mereka lewat di toko emas itu, ada seseorang yang diduga adalah polisi oleh mereka, berpakaian coklat, sehingga membuat mereka tidak langsung melakukan aksinya pada saat pertama kali datang, teman-teman sekalian, membatalkan dan mereka jalan terus, karena mereka berpikir bahwa itu adalah petugas. Mereka berjalan sambil membahas siapa itu orang, dan lanjut, ini keluar, teman-teman, mereka berputar kembali mengelilingi tempat ini, tempat parkir nih. Kalau saya tidak salah ya Pak. Nah nih teman-teman, nah itu lihat, mereka berempat keluar dari sana yang dilingkarin, ya. Setelah orang baju putih ini, nah lihat teman-teman sekalian, itu berputar karena takut melihat tadi petugas yang ada, yang diduga sebagai aparat keamanan. Lanjut, terus berputar dan diputuskan mereka akan melaksanakan aksinya lanjutan, teman-teman sekalian. Ini mutar, teman-teman bisa lihat kakinya ada situ, ya gambarannya. Lanjut, sampai berputar ke belakang pasar menuju ke tempat parkiran motor. Betul ya Pak Tatan? Ya, betul. Itu masih kelihatan kaki-kakinya
masuk lagi ke tempat tadi. Lanjut. Terus. Nah, nih masuk lagi mereka. Lihat, tadi mereka keluar dari situ, mereka masuk lagi berempat. Teman-teman sekalian, langsung melaksanakan aksinya dengan didahului mengancam orang yang tadi diduga sebagai aparat keamanan oleh tersangka Hendrik. Teman-teman sekalian, tersangka Hendrik menodong pada orang itu, disuruh tiarap. Kemudian saudara Paul langsung memecahkan kaca etalase toko emas yang pertama adalah toko emas Aulia Chan. Dipecahkan. Kemudian kebetulan korban pada saat itu mau sholat. Iya, Pak Tatan? Betul, Jenderal. Jadi korban mau sholat, pas sudah mau keluar. Setelah sholat. Ya. Langsung dipecahkan, lompat yang satu atas nama si Farel lompat ke sebelah dan mengambil emas tersebut. Kemudian di toko sebelahnya, saudara toko emas Masrul, saudara Bejo, ya, Langsung lompat. Tidak, pertama dia Bejo menodongkan senjata. Enggak, Langsung lompat. Mohon maaf ya. Bejo langsung lompat, teman-teman sekalian, ya, ke toko emas Masrul dan mengancam pemiliknya. Diperintahkan untuk tiarap pemiliknya. Kebetulan karena pemiliknya dengar ada pecah-pecah, dia tadinya mau keluar. Ada saksi. Kebetulan korbannya ada di sini, tapi keburu pelaku lompat dan mengancam dia. Kebetulan dia berdua dengan adiknya, ya Pak. Mana Pak? Pak Adik. Ya Pak Adik. Ya, dengan adiknya diancam begitu, suruh tiarap. Betul ya? Iya. Suruh tiarap, kemudian diambillah gitu. Sempat pelaku untuk membuka brankas yang ada di dalam toko Masrul. Setelah itu diambil emasnya, kemudian pelaku kembali lompat keluar dan sama-sama pelaku yang lainnya berempat meninggalkan toko emas tersebut. Sepanjang perjalanan menuju ke tempat sepeda motor, para pelaku sempat mengeluarkan tembakan, mengingatkan para pengunjung masyarakat untuk tidak mencoba mendekat. Dan pada akhirnya di tempat parkir sepeda motor, para tersangka ini, teman-teman sekalian, ya, berhadapan dengan, kita harus berikan apresiasi kepada tukang parkir yang sempat mencoba menghalangi para pelaku, ya, para pelaku. Namun para pelaku ini yang menembak siapa? Yang menembak Hendrik menembak korban dan mengenai di bawah telinganya korban, leher di bawah telinga, ya, di bawah telinga kena lehernya. Dan korban atas nama Julius Ardi Simanungkalit, ini korbannya, teman-teman sekalian, ya. Jadi alhamdulillah penanganan yang cepat, korban dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dan dilakukan operasi dan saat ini sudah kembali sembuh, sudah berada di rumah, ya. Ini nanti Pak Wali Kota sudah berencana akan memanggil yang bersangkutan sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang aktif untuk berani melawan kejahatan. Selanjutnya, teman-teman, setelah menembak, para pelaku lari menuju dengan berboncengan. Ini yang saya bilang tadi. Saya coba dengan anak-anak penyelidik mencoba mengumpulkan bukti CCTV yang ada di jalan. Makanya kita sudah sepakat dengan Pak Wali Kota, ke depan kita akan mewajibkan semua tempat usaha, semua jalan akan kita lengkapi dengan CCTV karena itu bagian kita untuk mengungkap, salah satu cara untuk mengungkap suatu tindak pidana. Ya, terima kasih Pak Wali Kota atas bantuannya. Ini teman-teman sekalian, tersangka keluar, ya, dengan sepeda motor, dan terakhir kita temukan CCTV-nya menuju Jalan Balai Desa, Kecamatan Batangkuis, ya, Batangkuis, Deli Serdang. Kenapa lari ke sana, teman-teman sekalian? Ternyata itu adalah lokasi Hendrik biasa mancing, tanah kosong, dan mereka mengarah ke sana. Di lokasi itulah mereka melepas bajunya, kemudian menyerahkan emas hasil kejahatan itu
kepada saudara Hendrik. Hendrik lah yang membawa ya hasil kejahatan tersebut. Mereka pisah berempat. 3 orang, mana 3 orang? Motornya dari TKP tempat mereka melepas baju dan menyerahkan ini videonya yang terakhir. Langsung itu, teman-teman. Terus. Ya, nih bertiga. Jadi ini Farel, Bejo, sama Paul itu keluar dari tanah kosong di mana Hendrik biasa dulu suka mancing di tempat itu. Makanya ditentukan. Siapa yang menentukan ke sana semuanya adalah saudara Hendrik. Ya. Jadi dia lebih banyak menjadi operator dari pelaksanaan atau kegiatan tindak pidana ini. Saudara-saudara sekalian, dari hasil ini kita bisa menemukan identitas pelaku semuanya, dan pada akhirnya kita bisa menangkap para pelaku. Diawali dengan penangkapan terhadap saudara Hendrik, ya, Hendrik di Dairi, di mana? Siapa? Paul dulu ya. Paul itu kita tangkap di Medan, kemudian Hendrik itu ditangkap di Dairi, ya, di Dairi, di rumah orang tuanya. Jadi setelah melakukan pisah, dia lanjut dengan menggunakan sepeda motornya. Makanya sepeda motornya kita dapat. Ada yang di belakang sana, sepeda motornya itu adalah yang sepeda motor hasil kejahatan Hendrik dari melakukan Dari Riau, Kampar. Riau, teman-teman sekalian. Dan emas tersebut sempat disembunyikan di atas plafon rumah bapaknya, dan setelah kita amankan baru sempat penyidik terkecoh. Tapi setelah kita minta keterangannya baru dijelaskan bahwa barang itu setelah disimpan di plafon oleh saudaranya disimpan, ditanam kembali di halaman belakang rumah orang tuanya. Alhamdulillah itu lengkap emasnya. Dari hasil kejahatan tidak satu butir pun yang tercecer ataupun sempat terjual. Teman-teman sekalian, ada foto yang di lapangan. Di lapangan. Ini rumahnya, dari rumah orang tuanya di belakang ya. Satu temukan pertama. Ya, di belakangnya. Kemudian diamankan saudara Bejo di Rohul. Ya, kemudian Dian itu selaku orang yang mempertemukan di perbatasan Kisaran dan Labuan Batu Utara. Saudara-saudara sekalian, bahwa dalam pelaksanaan pengungkapan ini tim harus melakukan tindakan tegas dan terukur. Karena pada saat kita lakukan rekonstruksi di Matangkuis kepada saudara Hendrik mencoba menyerang dan melawan petugas serta mencoba melarikan diri. Maka kita lakukan tindakan tegas, tim melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku. Termasuk juga 3 pelaku lainnya, teman-teman sekalian. Jadi tim sudah masuk ke Matangkuis melakukan rekonstruksi awal terkait dengan pada waktu mereka pisah dan menyerahkan emas itu kepada saudara Hendrik dan 3 orang melepas bajunya. Barang bukti yang kita temukan, teman-teman sekalian, antara lain 1 pucuk senjata api laras panjang tadi dengan merek Winchester, 1 pucuk senjata api laras pendek jenis pistol rakitan, 1 pucuk senjata api laras pendek revolver rakitan, kemudian 117 butir peluru ukuran 9 mm, 69 butir peluru ukuran 7,62, 11 butir peluru revolver ukuran 3,8, 1 unit sepeda motor Honda Beat putih les biru. Ini termasuk pakaian-pakaian yang digunakan oleh tersangka, termasuk juga bukti evidence berupa CCTV pada waktu tersangka membeli Hansa Plus. Ada videonya, Pak Tatan? Videonya pada waktu Hansa Plus, ya, lihat situ, teman-teman. Enggak terdapat, Pak. Di Indomaret, ya. Nih, teman-teman,
Hansaplast itu yang digunakan, termasuk juga bukti lepasan Hansaplastnya di rumah saudara D. Seperti itu. Jadi kasus ini lengkap teman-teman sekalian, lengkap pelakunya. Kita bisa juga meyakinkan dan membuktikan bahwa pelaku tidak melibatkan anggota TNI atau Polri aktif, ya. Dan dimana kalau kita bicara dari hasil penyelidikan, mereka hanya melakukan dalam waktu 3 menit. Kalau mulai dari jalan sampai pergi 8 menit. Waktu melakukan kekerasan pengancaman sampai mengambil 3 menit. Tentu teman-teman semua kita melihat ini orang-orang yang terlatih. Tetapi tadi saya tanya dari hasil keterangannya bahwa memang sebelumnya sudah disepakati mereka latihan singkat, bahwa tingginya meja itu dipelajari setinggi pinggang dan diingatkan kepada mereka untuk dilatih, termasuk juga menyiapkan Hansaplast. Itu teman-teman sekalian, yang jelas kita masih terus mengungkap kasus ini. Kalaupun ada nanti pengembangan terkait khususnya para pelaku yang membeli sepeda motor, karena satu sepeda motor sudah sempat dijual, kita masih kejar pelakunya, ya. Mudah-mudahan bisa segera dapat sebagai 480 atau penadahnya. Demikian teman-teman sekalian, rilis yang bisa saya sampaikan. Ini barang buktinya teman-teman sekalian. Mohon Panglima berkenan dipegang Panglima. Nah, Pak Wali, ya. Ini teman-teman, silakan pegang Pak Wali. Ya, Pak pegang Pak Wali. Silakan Pak pegang. Ya, nih teman-teman sekalian. Ya. Ini barang buktinya, hasil kejahatannya. Ini senjata yang digunakan, teman-teman sekalian. Dilihat yang dipegang Pak Pangdam. Ini rakitan yang atasnya saja, yang murni dari pabrikan. Nomornya tidak ada, kita sudah cek semuanya. Ini tidak ada di register kita, tapi ini buatan pabrikan, teman-teman sekalian. Ini yang jelas oleh pelaku dijelaskan ini dibeli di Aceh, ya, di Aceh. Jadi senjata ini adalah kita duga dulu hasil-hasil pada waktu masa-masa yang lalu di Aceh, dan ini dibeli oleh tersangka Hendrik, ya, dari seseorang di Aceh, termasuk juga senjata pistol rakitan. Ya, teman-teman sekalian, silakan dilihat, ya, ya. Udah kiri, lihat kiri, bang. Nih, udah, kiri udah, ya. Nih kanan, teman-teman sekalian. Ya, oke, cukup. Saya rasa itu teman-teman sekalian. Saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan dengan teman-teman dari jajaran Kodam, para penyelidik khususnya jajaran Direktorat Reskrimum, Pak Kapolres Tabes dan jajaran Reskrim, Pak Wali Kota, dukungannya termasuk dukungan dan doa teman-teman sekalian. Hanya dalam waktu 2 minggu, alhamdulillah kita bisa ungkap kasus ini dengan cepat, berkat dukungan kita semuanya, teman-teman sekalian. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk para pelaku untuk tidak coba-coba melakukan di wilayah Sumatera Utara ini. Saya akan tegas dengan Bapak Pangdam, siapapun yang terlibat dan melakukan tindak pidana seperti ini harus kita tindak tegas. Dan untuk itu, ini juga jadi pelajaran kepada masyarakat, kepada para pemilik, Pak Haji dan Bu Haji, ya. Jadi pelajaran, doanya Pak Haji kemarin langsung sholat tahajud beliau sama Pak Ade kemarin, ya. Terima kasih, ini pelajarannya. Besok CCTV dan mulai persiapkan alat pengamanan di tempat-tempat penjualan toko emas. Itu teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih. Saya mungkin ibunya mau ucapin terima kasih. Ya, bentar. Saya akan tanya dulu para pelaku biar teman-teman dengarkan nanti, biar dengar sendiri. Kalau saya banyak ngomong nanti teman-teman nanti nggak percaya lagi. Ya, oke. Sebelum para pelaku, Bu, ada yang mau sampaikan Pak Haji? Pak Haji, ya, silakan. Bu berdiri Bu, berdiri ibunya, boleh berdiri Bu. Oh, udah ada. Ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah amin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Polda, Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, Tabes Medan bersedia hadir dan meluangkan waktu. Dan saya juga banyak mengucapkan untuk tim Bapak Polisi yang telah bersusah payah mengungkapkan kasus perampokan yang sulit diungkapkan dan dipecahkan. Dan saya sebagai korban perampokan, saya minta maaf sebesar-besarnya atas emosi saya atau amarah saya ketika saya diwawancarai dan diwawancarai bertubi-tubi. Maklumlah saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada bapak-bapak. Untuk bapak yang untuk Bapak Tatan besar kepada Dadang Kartanto. Bapak Tatan Dadang Bu. Bersama kepolisian saya banyak mengucapkan ribuan terima kasih. Dan Bapak Kapolda dan Bapak Wali Kota dan Nggak tahu wali kotanya. Polres Tabes ya. Jaya Polisi Medan. Jaya Polisi Medan. Terima kasih. Wajah aslinya mana? Pariaman. Oh, Pariaman. Nama Pak Haji. Iya. Oh, iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak pada anak-anak buah Bapak yang. Jadi sebelumnya Pak, sebenarnya saya ini agak pesimis sebenarnya Pak waktu soal kejadian itu karena sebelum Bagaimana? terungkapnya ini sebenarnya saya sebenarnya pesimis gitu hari itu untuk terbukti gitu karena di balik ke belakang itu kan Pak. Jadi banyak kan kejadian kan nggak terungkap. Nah, jadi semenjak Bapak pimpin ini sekitar 2 minggu terungkap itu sangat bersekali hati sama. Itu jadi saya terhibah ya dengan Pak Tatan pun dengan anak buahnya kan Pak. Terus digenjot yang malam nggak ada pulang nggak apa-apa. Nah itulah Pak. Jadi ucapan besar terima kasih banyak Pak sama Bapak Kapolda. Yang kasih banyak kepada Bapak Kabut apa. Ada Pak ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya, Bu Haji, sehat-sehat. Pelajaran berharga. Teman-teman sekalian, kalau tadi mana tuh gambar tadi? Nah, ini kita sudah uji semua, cek balistik. Ya, senjata tersebut identik semuanya teman-teman sekalian. Hasil pemeriksaannya dengan selongsong peluru yang kita temukan di TKP semuanya, termasuk proyektil peluru ya yang ditembakkan baik kepada tukang parkir maupun di TKP untuk menghalau masyarakat yang ingin mengejar para pelaku. Sekarang saya singkat bicara dengan para pelaku. Sana Panglima. Ya. Cuk. Yuk, apa namanya siapa? Mana si Paul? Paul ceritakan tadi. Kamu ceritakan Paul tadi yang Bapak tanya. Kau mulai mengamati tanggal berapa? Tanggal 25 Agustus Pak. Sama siapa aja? Saya, si Farel dan si Bejo. Farel mana Farel? Tunjuk tangan. Yang keras. Nih Farel. Terus Si Bejo Pak. Bejo bertiga. Kalian ke pasar Simpang 5? Iya kami disuruh Bang Henry Pak. Kata Bang Henry, besok kita mainkan tanggal 26 kata gitu Pak. Jadi sekarang cobalah kalian dulu pergi ke Simpang Limun. Coba kalian tengok di situ manalah cocok yang toko yang besar menurut kalian yang bisa kita mainkan besok kata gitu Pak.
Iya pak. Terus dari Bang Hendrik semua pak. Senjatanya siapa? Bang Hendrik semua yang menyediakan pak. Terus dibagi ke siapa aja? Abang itu pada saat kejadian abang itu yang megang yang panjang pak. Saya dikasih yang pendek pak. Kalau yang mecahkan kaca itu pak saya pak. Pendek. Yang Paul yang Pakai ujung pistol itu pak. Iya saya. Kenapa pakai itu Tensoplas buat apa? Abang itu bilang kita semua coba beli Hansaplas. Saya tanya gunanya untuk apa pak? Karena biar tidak ada bisa tinggal sidik jari kata gitu pak. Kau sudah berapa kali melakukan? Kalau Toko emas. baru itu pertama kali saya pak. Sebelumnya? Belum pernah pak. Sebelumnya sama abang itu cuma ngambil kereta pak. Iya pak. Sepeda motor. Bukan kereta api. Enggak. Nanti jangan bilang kereta, saya nggak ngerti kereta. Sepeda motor pak. Sepeda motor di mana? Di Adolina pak. Adolina. Orang Medan pak. Iya pak. Sebelumnya saya sudah pernah pak masuk pak. Di Rutan Tanjung Kusta pak. Kena 2 tahun, saya jalani 1 tahun 15 hari pak. Kasus apa? Yang pertama 303 pak, judi jackpot. Yang kedua 365 pak. 2 kali. 365 udah berapa kali kamu lakukan? 1 kali pak. Yang terungkap, yang nggak terungkap? 3 kali saya melakukan pak. Bejo pak. 24 pak. Kamu udah pernah masuk? Belum pak. Iya pak. Karena Kenapa kamu mau melakukan? karena duit lah pak. iya. Kamu dikasih berapa? Emang dijanjiin berapa? Katanya 100 juta pak. Janjinya 100 juta. Terus waktu kalian pisah itu ini apa dibilang? Pertama kan kami ikuti arahan dari abang itu pak. Kami di pokoknya abang itu yang di depan, kami di belakang. Pokoknya ikut arahan kami kata gitu pak. Terus kami dibawa sama abang itu ke ladang-ladang. Saya tidak tahu di mana tepatnya pas alamatnya itu pak. Entah jalan apa. Baru itulah pertama kali saya ke situ pak. Ke situ lokasinya? Iya, ke lokasi. Di situ? Iya pak. Terus waktu pisah itu apa dibilang? Pertama kami pisah itu pak, karena emas sudah dikumpuli ke dalam 1 tas semua. Ya. Terus dibagilah duit sama abang itu 4 juta kami per orang. 4 juta? Iya pak. 1 orang dikasih 4 juta? Iya pak. Terus Dibilang abang itu, pokoknya kalian harus percaya sama saya. ya. Kalau emas ini tunggu abang yang nanti yang ngapain, yang jual. Oke. Nomor kalian tetap aktif kata abang itu pak. Tunggu kabar dari abang selanjutnya. Ini habis ini kalian langsung pulang. Kalian belok ke kanan, abang belok ke kiri kata gitu pak. Oke. Terus kami pulang pak. Ya. Terus dihubungin. Selama kalian pergi sampai ditangkap dihubungin. Sama orang ini pak, handphone saya nggak ada. Siapa yang dihubungin? Hah? Saya. Kamu dihubungin? Iya, Pak. Apa dibilang? Sebentar. Berapa kali kamu dihubungin? 3 kali pak. 3 kali? Iya pak. Apa dia bilang? Bentar. Maksudnya bentar apa? Bentar aja gini pak maksudnya. Bentar lagi dijual katanya. Itu? Iya. Kamu yang dihubungin? Iya sama si Farel pak. Kamu Farel dihubungin juga? Sama pak, satu handphone pak. Hah? Kami kan sama tempat. Berdua? Iya pak. Oke, kamu sudah pernah masuk? Sudah pak. Kena hukum? Udah pernah? Sudah pak. Di mana? Di Rutan Tanjung Kusta pak. Kasus apa? Penggelapan handphone. Penggelapan handphone. Kena berapa? 1 tahun 6 bulan pak. Setelah itu masih ada lagi? Tidak pak. Curi motor? Iya, penggelapan motor juga pak. Penggelapan motor? Tapi belum diproses? Udah. Sudah diproses? Udah pak. Kena berapa lama? 3 tahun 6 bulan. Kenapa kamu mau ikut? Dijanjikannya dikasihnya duit pak. Berapa banyak? Minimal 100 juta katanya per orang. Minimal 100 juta per orang? Iya pak. Kalau hasilnya banyak? Gitu? Iya pak. Kau udah pernah masuk? Belum pernah pak. Ya, pertama kali. Hukuman belum pernah? Belum. Melakukan pencurian kekerasan motor? Sama dia cuma pak. Selalu berdua? Belum pernah tertangkap gitu? Iya? Melakukan sama abang itu aja pak. Melakukan? Setidaknya. Iya. Setidaknya saya kerja aja pak biasa. Kamu kerja? Iya pak. Iya. Kau yang perkenalkan mereka? Iya, Pak. Dian, betul? Iya pak. Kau bisa dapat mereka ini bertiga? Mereka bilang gini pak, kalau ada kawan yang mengajak-ngajak yang kriminal, kabari abangnya ada pak. Siapa yang ngomong itu? Farel. Bertiga? Iya? Iya pak.
Gitu? Iya pak. Oh, biasa temanmu main nih, bertiga? Enggak pak. Kau ketemu di mana mereka nih? Kenal di rutan pak. Di rutan? Waktu kapan? Waktu 2020. 2020. Kenal bertiga? Enggak, 2 aja pak. Siapa yang kamu kenal? Paul sama Farel pak. Paul sama Farel? Iya pak. Kau bilang nggak pernah, kau Paul? Betul, ketemu sama dia? Sama Dian? Ya? Oke. Jadi kamu yang kenalkan sama Iya pak, karena Hendrik? Iya, karena disuruh orang ini pak. kau kenal sama Hendrik berapa lama? Karena ini pak, pas saya masih SD pak. SD? Saya SD dia udah besar pak. Dia tinggal di situ dulu juga pak, di Menteng itu pak. Oh, Lahir dekat, di situ dekat dah, Pak. rumahmu? Iya, lahir di situ dah pak, di Menteng itu. Oke, terus? Ya udah pak, udah lama Bang Hendrik nggak muncul, berapa tahun, 10 tahun kemudian datang dia tiba-tiba pak ke situ. Terus dia bilang apa kemarin tuh? Dek, ada nggak kawanmu yang pemain-pemain katanya? Pemain apa? Pemain kriminal pak. Kriminal seperti apa? Itu yang pendek. Berarti 363 gitu pak. Kok kau tahu 363? Apa itu pasal-pasal itu? Pasal-pasal? Iya pak. Kau kayak anak Medan juga kau tuh. Aduh. 363 apa? Pencurian gitu. Apa? Pencurian gitu loh pak. Pencurian apa? Kan dia bilang toko emas, enggak? Nggak ada pak. Terus dia bilang apa? Kereta gitu pak. Kereta. Iya gitu aja pak. Loh, dia kasih tahu toko emas. Nggak Waktu ada, itu Pak. sasarannya? Nggak ada. Enggak? Nggak ada pak. Hanya mau melakukan kriminal gitu? Iya gitu aja pak. Kriminal 363? Iya, Pak. Gitu? Iya pak. Kau dikasih berapa? Nggak ada pak. Belum dikasih? Belum, Pak. Tapi dijanjiin? Iya pak. Berapa dia janji? Nantilah deh abang, pokoknya abang kasih lah kalau udah jumpai orang itu. Oke. Ya. Ya udah, kamu jalani hukumannya ya. Ya. Itu teman-teman sekalian, ya. Iya. Jadi sudah dengar sendiri. Umurnya masih muda-muda, teman-teman sekalian. Belajar dari pengalaman di penjara. Saya rasa itu teman-teman. Singkat saja saya kasih 2 pertanyaan buat saya karena kita ada kegiatan, ya. Coba silakan CNN. Ya. Kabarnya bahwa para pelaku dengan menggunakan keuntungan ini akan melakukan kejahatan yang lebih besar, Pak. Mungkin bisa diceritakan, Pak? Ya, itu masih kita dalamin, Pak ya. Segala kemungkinan kita masih dalamin. Ini juga baru kita ungkap 2 hari, ya. Ini hari ketiga. Jadi kita masih terus mendalamin, termasuk asal senjata yang tempat dia membeli oleh Hendrik, ya. Kita akan ungkap ini biar tuntas, seperti itu. Jelas Pak ya? Ya. Boleh dijelaskan Jenderal berapa total emas yang diambil dari lokasi yang diambil pelaku dan berapa yang berhasil diamankan barang bukti Jenderal? Ya, jumlah seluruhnya dari kedua toko emas ini, ya, totalnya adalah 6,8 kg. Nih semuanya nih, 6,8, ya, dengan setara dengan 6,5 miliar rupiah harganya. Kalau kita kurskan dengan harga emas per gram, ya, itu. Semuanya, tadi saya sudah bilang semuanya, tidak ada yang, insya Allah tidak ada yang hilang karena sudah ditunjukkan sama korban. Ya, ya Pak Haji, ya Pak Ade, betul ya. Jadi semuanya, jadi alhamdulillah semuanya bisa terungkap. Saya rasa itu, ya. Ya, kita masih dalamin, ya. Jadi begitu kita tangkap kemarin, itu tulangnya apa? Tulangnya? Tulang. Kau tahu tulang nggak, Lek? Kau tahu tulang nggak? Bukan tulang ya. Pamannya, pamannya yang menyimpan itu, ya. Tapi diserahkan juga, pada akhirnya diserahkan, gitu ya. Itu teman-teman. Oke? Saya rasa itu teman-teman. Mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Sekali lagi doanya Bapak Pangdam, dukungannya, dan Bapak Wali Kota. Besok-besok kita perbanyak lagi CCTV ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Pak. Makasih. Pendalamannya lebih lanjut. Siap. Kalau ada update kabar. Iya. Ya, mantar ini. Tanya Hadi. Hadi perlu lagi. Ya, itu dari Kupas sama ini di mana? Ini di mana? Nah, ini sudah muncul. Mau di sini? Saya tanya sama mereka. Mau Per. Bapak ini. Per. Kompas. Beri. Mau di sini. Cepat. Bapak mau ke mana? Ya, tunggu. Ininya ya. Tunggu dulu.
Oke.